Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Salam Sejahtera untuk kita semua. Kali ini saya akan mempresentasikan mengenai analisis saya terhadap jurnal internasional dan saya telah membuat sinopsisnya. Kemudian saya tuang ke dalam PowerPoint saya yang berjudul Curbing Dark Activity at Sea: The Role of the Marine Insurance Industry. Adapun identitas artikelnya, penulisnya bernama Priyal Bunware, jurnalnya dari European Journal of Risk Regulation tahun 2025, penerbitnya dari Cambridge University Press, statusnya di jurnal internasional terintegra terintegrasi Scopus Index, ID-nya ada di dalam PDF sinopsis saya. Latar belakangnya itu aktivitas Darves yang dibahas dalam jurnal tersebut yaitu kapal mematikan ais meningkat. Digunakan untuk aktivitas ilegal yaitu illegal fishing, sanction, evasion. Industri asuransi berperan penting dalam operasional kapal. Kemudian muncul pertanyaan, apakah asuransi justru memfasilitasi praktik ilegal? Nah, temuan yang bisa saya dapatkan dalam jurnal ini yaitu yang pertama, isu hukum utama dalam jurnal ini apakah perusahaan asuransi justru menjadi pihak yang memungkinkan aktivitas ilegal di laut. Selain itu juga dipertanyakan bagaimana tanggung jawab hukum asuransi dalam kondisi tersebut. Penelitian ini memunculkan metode yaitu yuridis normatif dengan pendekatan law and economics dan konseptual. Artinya, penulis menganalisis hukum sekaligus melihat dampaknya terhadap praktik ekonomi. Temuan yang bisa saya temukan yang pertama, asuransi menjadi faktor penting yang memungkinkan kapal tetap beroperasi. Tanpa asuransi, kapal tidak bisa menjalankan aktivitasnya. Temuan yang kedua, proses penilaian risiko atau risk assessment dalam asuransi masih lemah. Perusahaan lebih fokus memindahkan risiko, bukan mencegah risiko. Temuan tiga, selain itu, kemudian yang ada belum cukup efektif untuk mengawasi praktik ini sehingga aktivitas ilegal masih bisa terjadi. Jurnal ini kuat karena menghubungkan hukum, ekonomi, dan praktik industri. Namun, jurnal ini juga memiliki kelemahan karena terlalu mengasumsikan bahwa pasar bekerja secara ideal dan kurang membahas kondisi negara berkembang. Art, mohon maaf, tulisannya masih artikel karena bahasa Inggrisnya, Ibu. Jurnal artikel. Jurnal ini memberikan kontribusi penting dalam menunjukkan bahwa industri asuransi tidak hanya berfungsi sebagai mekanisme perlindungan risiko, tetapi juga memiliki peran dalam membentuk perilaku pelaku usaha melalui mekanisme governance. Salah satu kekuatan utama jurnal ini adalah kemampuannya mengungkap hubungan antara hukum asuransi, regulasi keuangan, dan praktik ilegal yang tadi sebelumnya saya jelaskan. Jurnal ini berhasil menunjukkan bahwa kegagalan dalam risk assessment dan due diligence dapat berdampak luas terhadap keselamatan lingkungan dan kepatuhan hukum. Namun, terdapat beberapa catatan yang saya simpulkan. Dalam jurnal ini cenderung berasumsi bahwa perusahaan asuransi memiliki kapasitas penuh untuk mengontrol perilaku tertanggung. Padahal, dalam praktiknya perlu digarisbawahi terdapat keterbatasan dalam pengawasan terhadap aktivitas di laut. Selain itu, pembahasan lebih banyak berfokus pada konteks negara maju, sehingga penerapannya dalam negara berkembang itu kurang. Selain itu,
Jurnal ini secara mendalam membahas keseimbangan antara kepentingan komersial, perusahaan, asuransi, dan kewajiban regulasi, yang dalam praktik seringkali menjadi dilema utama. Relevansinya dengan RPS hukum asuransi yaitu prinsip dasar hukum asuransi yaitu risk transfer dan risk management. Terus ada kewajiban itikat baik, utmost good faith, tanggung jawab perusahaan asuransi, pengawasan industri asuransi oleh regulator, serta aspek hukum dalam praktik asuransi. Saya itu juga, jurnal ini sangat relevan dengan pembahasan mengenai due diligence dalam asuransi, perlindungan tertanggung, regulasi industri jasa keuangan, serta peran asuransi dalam mengendalikan risiko sosial dan ekonomi. Jurnal ini mendukung capaian untuk memahami bahwa asuransi tidak hanya berfungsi sebagai kontrak bisnis, tetapi juga sebagai instrumen pengendalian risiko dalam masyarakat. Sekian pemaparan dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan kalimat ataupun kata. Tolong dimaklumi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.